peristiwa proklamasi kemerdekaan dan upaya membangun kehidupan bangsa yang sejahtera. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pertama kali didirikan pada tanggal 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Rajiman Wadiningrat dan Wakil Ketua RP Suroso. Tujuan mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan dalam membentuk negara Indonesia merdeka. Sidang BPUPKI pertama kali tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 45, yang kedua 10 sampai 16 Juli 45. Untuk panitia 9 merumuskan Piagam Jakarta yang berisi tentang Pancasila. Selain itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dibentuk pada 7 Agustus 45 yang diketuai oleh Soekarno dan Wakil Ketua Muhammad Hatta. Tugas menetapkan dan mengesahkan rancangan dasar negara. Peristiwa Rengas Dengklok. Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh golongan muda yang mendengar berita kekalahan Jepang terhadap sekutu. Mereka dibawa ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk menjauhkan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang, sehingga mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Penyusunan naskah proklamasi. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Tadasi Maidari, Jakarta. Kalimat pertama naskah proklamasi diusulkan oleh Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat kedua diusulkan oleh Muhammad Hatta. Naskah proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno di secarik kertas. Selanjutnya naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat 17 Agustus 45 pukul 10.30. Pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta dan para tokoh nasional. Setelah teks proklamasi dibacakan, diadakan upacara pengibaran bendera merah putih. Berita proklamasi tersebar ke seluruh Indonesia dalam waktu singkat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Upaya mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan yaitu pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Medan Area, dan pertempuran Bandung Lautan Api. Selain itu, ada juga pertempuran Ambarawa. Dan berikutnya adalah pertempuran 10 November di Surabaya. Perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan yaitu Perjanjian Linggarjati di Desa Linggarjati 25 Maret 47. Selain itu ada Perjanjian Renville di atas kapal USS Renville pada 8 Desember 47. Selain itu ada Perjanjian Rumiroyen di Jakarta pada 7 Mei 49. Selain itu ada Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus sampai 2 November 49. Proklamasi memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Berikut ini makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Pertama, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini menandai kelahiran negara Indonesia.
Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari penjajahan bangsa asing. Penderitaan rakyat selama masa penjajahan membuat bangsa Indonesia bertekad menjadi bangsa yang merdeka. Kemerdekaan merupakan hak semua bangsa. Oleh sebab itu, seluruh rakyat Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan. Peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai pernyataan atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua, puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Bangsa Indonesia dijajah bangsa asing sangat lama. Perjuangan melepaskan diri dari penjajahan ini sudah berlangsung sejak lama. Para pejuang dari berbagai daerah, tua dan muda, silih berganti mengangkat senjata mengusir penjajah. Namun, upaya mereka masih belum berhasil karena perjuangan masih bersifat kedaerahan dan terpecah-pecah. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, barulah para pejuang bersatu padu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saat itu tiba ketika Jepang kalah dari sekutu pada Perang Dunia Kedua. Indonesia yang pada waktu itu menjadi jajahan Jepang mengalami kekosongan kekuasaan. Terjadi perbedaan pendapat antara para pemuda dan golongan tua. Para pemuda mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Sementara itu, golongan tua tidak mau tergesa-gesa memproklamasikan kemerdekaan. Karena khawatir terjadi pertumpahan darah rakyat Indonesia, akhirnya golongan muda dan golongan tua bersatu bersepakat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 3. Pengakuan dunia luar. Sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan, Indonesia dikenal sebagai negara jajahan bangsa asing seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno menjadi pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan sejajar dengan negara lain sebagai bangsa yang berdaulat. Keadaan ini diikuti dengan pengakuan dari negara lain. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Pengakuan kemerdekaan Indonesia kemudian diikuti oleh Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia, dan Afghanistan. Keempat, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Jepang memang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, namun para pemuda menginginkan proklamasi kemerdekaan tidak dicampuri oleh Jepang. Pemuda ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan murni hasil perjuangan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia bukan hasil dari pemberian bangsa asing. Proklamasi kemerdekaan Indonesia membuktikan keberhasilan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Kelima, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Selama bertahun-tahun bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing. Bangsa Indonesia harus patuh terhadap kebijakan bangsa asing kala itu. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Tidak ada lagi bangsa asing yang dapat memaksakan kehendaknya kepada bangsa Indonesia. Bahkan bangsa Indonesia menjadi penggagas kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia Afrika melalui Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Selain itu, Indonesia aktif memelihara perdamaian dunia melalui pembentukan gerakan non-blok ketika Perang Dingin berlangsung. Perang Dingin adalah perang tidak langsung antara blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Indonesia dengan gerakan non-blok memilih netral, tidak memihak pihak manapun. Kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Makna proklamasi Indonesia dalam kehidupan sehari-hari antara lain, di lingkungan rumah kita dapat saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Kemudian, bangga memakai barang buatan dalam negeri, mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga, mengembangkan hidup rukun dalam keluarga, serta kita juga dapat melakukan dengan cara rajin membantu orang tua. Sementara untuk di lingkungan sekolah, hal-hal yang dapat kita lakukan, mengisi kemerdekaan dengan giat belajar, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat, mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengenang perjuangan para tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar. Yang keempat,
kita dapat mengikuti kegiatan pramuka di sekolah, serta toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama. Sedangkan di lingkungan masyarakat, hal-hal yang dapat kita lakukan yaitu kerja bersama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia, bersatu menjaga kerukunan bangsa, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar masyarakat Indonesia, mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, serta kita dapat menerapkannya dengan cara mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.